Prancis di akhir abad ke-14 tampak megah, seolah menjadi pusat kemewahan dan kekuasaan di Eropa. Dari kejauhan, Istana Versailles berdiri anggun, dikelilingi taman-taman indah dan arsitektur yang memukau. Namun, di balik kemegahan yang memikat mata, tersembunyi kenyataan pahit yang tak banyak diketahui. Di balik kemewahan Versailles, kerajaan ini rapuh. Dinding-dinding istana yang berkilauan menyembunyikan retakan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan rakyatnya. Setiap malam, pesta mewah digelar di aula istana. Para bangsawan menari dan tertawa, menikmati hidangan lezat dan anggur terbaik. Namun di luar tembok, rakyat jelata hanya bisa bermimpi tentang roti dan kehangatan. Raja Louis XIV dan Ratu Marie Antoinette hidup terisolasi dari kenyataan. Mereka dikelilingi pelayan, kemewahan, dan hiburan, seolah-olah derita rakyat hanyalah bisikan angin yang tak perlu didengar. Setiap kemewahan yang mereka nikmati, setiap pesta yang digelar, menambah luka di hati rakyat yang kelaparan dan terpinggirkan. Jurang antara istana dan rakyat semakin dalam. Di jalanan Paris, harga roti melambung tinggi. Keluarga miskin harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan sesuap makanan. Antrian panjang di toko roti menjadi pemandangan sehari-hari. Anak-anak menangis kelaparan. Orang tua putus asa menghadapi masa depan yang suram. Banyak keluarga kehilangan harapan, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Ketidakadilan sosial menimbulkan ketegangan luar biasa. Suara protes mulai terdengar di sudut-sudut kota, menandakan amarah yang terus membara. Bangsawan dan rohaniwan hidup nyaman tanpa beban pajak, menikmati hak istimewa yang diwariskan turun-temurun. Sementara itu, rakyat biasa menanggung beban negara yang semakin berat. Masyarakat terbagi dalam 3 golongan utama: rohaniwan, bangsawan, dan golongan ketiga, yaitu 98% rakyat yang harus membayar pajak dan bekerja keras demi kelangsungan negara. Golongan ketiga terdiri dari petani yang membajak tanah, bekerja dari pagi hingga malam tanpa jaminan hidup layak, buruh yang mengisi pabrik dan pelabuhan, serta borjuis yang berusaha naik kelas sosial, namun tetap terkungkung aturan lama. Namun mereka semua tak punya hak politik. Suara mereka tak pernah didengar di istana. Ketimpangan ini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setiap hari, ketegangan semakin terasa di udara. Rakyat merasa dikhianati oleh para penguasa. Jurang antara kaya dan miskin semakin lebar, menciptakan rasa frustasi dan kemarahan yang tak terbendung. Ketidakadilan yang terstruktur dan berlangsung lama menyiapkan Prancis menuju perubahan besar yang tak terelakkan. Suara revolusi mulai menggema. Inilah potret kerajaan di ambang kehancuran, sebuah babak akhir dari kemewahan yang tak lagi mampu menutupi luka bangsa. Revolusi Prancis dipicu oleh 3 hal utama yang saling berkaitan: krisis ekonomi yang parah, ketidakadilan sosial yang menahun, dan kelaparan yang melanda rakyat. Ketiga faktor ini membentuk fondasi kemarahan dan keputusasaan yang akhirnya meledak menjadi revolusi besar. Negara Prancis hampir bangkrut akibat gaya hidup mewah keluarga kerajaan dan pengeluaran besar untuk perang, terutama saat membantu revolusi Amerika. Sementara rakyat menderita, istana terus menghamburkan uang tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Hutang negara menumpuk, dan pajak dinaikkan untuk menutup kekurangan, menambah beban rakyat kecil. Ironisnya, ide-ide kebebasan, persamaan, dan hak asasi manusia yang diperjuangkan di Amerika justru menjadi inspirasi bagi rakyat Prancis. Mereka mulai mempertanyakan kekuasaan raja dan menuntut perubahan. Semangat revolusi Amerika menyebar ke Prancis, membakar harapan akan masa depan yang lebih adil. Sistem pajak di Prancis sangat timpang. Rakyat jelata atau kaum Third Estate menanggung hampir seluruh beban pajak, sementara bangsawan dan rohaniwan dibebaskan. Ketidakadilan ini membuat jurang pemisah antara kelas sosial semakin dalam, memperdalam kemarahan dan rasa tidak puas di kalangan rakyat. Panen buruk bertahun-tahun dan musim dingin yang ekstrem menyebabkan harga roti, makanan pokok rakyat, melonjak tajam. Banyak keluarga tidak mampu membeli makanan, sehingga kelaparan meluas di seluruh negeri. Kondisi ini membuat penderitaan rakyat semakin berat. Sementara itu, para penguasa tetap hidup dalam kemewahan dan pesta pora, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kontras antara kehidupan istana dan penderitaan rakyat semakin mencolok di mata masyarakat. Desas-desus tentang Ratu Marie Antoinette yang dianggap tidak peduli dan sering mengeluarkan pernyataan kontroversial, seperti "biarkan mereka makan kue", semakin menambah bara amarah rakyat. Ia menjadi simbol ketidakpedulian penguasa terhadap penderitaan rakyat. Rakyat pun semakin putus asa
dan kehilangan kepercayaan pada sistem lama yang dianggap tidak adil dan tidak mampu membawa perubahan. Ketidakpercayaan ini menyebar luas, menciptakan suasana penuh ketegangan. Keinginan untuk perubahan membara di seluruh negeri. Rakyat dari berbagai lapisan mulai bersatu, menuntut keadilan dan kehidupan yang lebih baik. Kombinasi krisis ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kelaparan menciptakan ledakan sosial yang tak terhindarkan. Semua lapisan masyarakat merasa terdorong untuk bertindak. Revolusi pun bukan lagi sekadar protes, melainkan menjadi tuntutan untuk tatanan baru. Prancis siap berubah selamanya, membuka babak baru dalam sejarah dunia. Di tengah krisis, muncul kekuatan ide dari zaman pencerahan. Filsuf seperti Rousseau dan Montesquieu menantang kekuasaan raja, menuntut hak asasi dan kedaulatan rakyat. Rousseau menegaskan, kekuasaan berasal dari rakyat, bukan Tuhan. Montesquieu memperkenalkan pemisahan kekuasaan untuk mencegah tirani. Ide-ide ini menyebar dari salon ke jalanan, membakar semangat perubahan. Slogan liberté, égalité, fraternité menjadi seruan massa. Kaum borjuis menyerap dan menyebarkan gagasan revolusioner ini. Zaman pencerahan menyalakan api revolusi di seluruh Prancis. Musim panas 1789, ketegangan di Paris memuncak. Golongan ketiga membentuk Majelis Nasional, menantang otoritas raja. Raja memecat menteri keuangan dan mengumpulkan pasukan, memicu ketakutan rakyat. Rakyat Paris mencari senjata, lalu menyerbu Bastille, simbol tirani raja. Negosiasi gagal, pertempuran pecah, puluhan tewas. Dengan bantuan tentara yang membelot, Bastille jatuh ke tangan rakyat. Kepala gubernur Bastille diarak keliling kota. Kejatuhan Bastille menjadi simbol kemenangan rakyat atas monarki. Berita ini memicu pemberontakan di seluruh Prancis. Petani membakar dokumen feodal, menuntut kebebasan. Revolusi telah dimulai. 14 Juli diperingati sebagai Hari Nasional Prancis. Bastille runtuh, tirani tumbang, harapan baru lahir. Prancis memasuki era revolusi. Setelah Bastille, revolusi melaju cepat. Majelis Nasional menghapus hak istimewa bangsawan dan rohaniwan, mendeklarasikan hak asasi manusia. Raja menolak perubahan, rakyat makin marah. Ribuan perempuan Paris menuntut roti, memaksa raja pindah ke Paris sebagai tahanan rakyat. Upaya pelarian keluarga kerajaan gagal, kepercayaan pada raja hancur. Tuntutan republik menggema. Perang dengan Austria dan Prusia mempercepat kejatuhan monarki. Monarki dihapus, Republik Prancis diproklamasikan. Kalender baru diciptakan, menandai babak baru. Perjalanan berdarah dari monarki ke republik telah mencapai puncaknya. Prancis memasuki era yang lebih radikal. Raja Louis XI, lemah dan ragu, gagal memimpin di masa krisis. Ratu Marie Antoinette jadi simbol kebencian rakyat, dianggap boros dan asing. Ketidakmampuan mereka mempercepat runtuhnya monarki. Di sisi revolusi, muncul Robespierre, pemimpin radikal, dijuluki si tak terkorupsi. Ia percaya tujuan revolusi menghalalkan segala cara. Robespierre mendorong eksekusi raja memimpin Komite Keselamatan Publik. Ironisnya, demi kebebasan, ia menciptakan era teror yang brutal. Setelah eksekusi raja, Prancis dikepung musuh luar dan pemberontakan dalam negeri. Robespierre dan Jacobin mengambil alih, memulai pemerintahan teror. Siapapun yang dicurigai anti-revolusi bisa dieksekusi. Guillotine jadi simbol teror, ribuan nyawa melayang. Revolusi berubah jadi mesin pembunuh. Robespierre menyingkirkan rekan-rekannya sendiri. Ketakutan melanda parlemen. Akhirnya, Robespierre ditangkap dan dieksekusi. Pemerintahan teror berakhir. Prancis mencari arah baru setelah badai kekerasan. Setelah masa teror yang menakutkan, Prancis memasuki babak baru di bawah kekuasaan direktori. Namun, pemerintahan ini dikenal lemah dan penuh korupsi. Banyak rakyat kecewa karena harapan akan perubahan belum terwujud. Ekonomi kacau, harga-harga melambung, dan ketidakpastian politik membuat kehidupan sehari-hari penuh kecemasan. Di tengah kekacauan ini, muncul sosok ambisius yang akan mengubah segalanya. Napoleon Bonaparte, seorang jenderal muda yang cemerlang, memanfaatkan situasi. Dengan kecerdikan dan dukungan militer, ia merebut kekuasaan lewat kudeta peta pada tahun 1799, mengakhiri era direktori yang rapuh. Napoleon mengakhiri fase republik dan menobatkan diri sebagai Kaisar Prancis. Meski begitu, ia tetap mempertahankan banyak perubahan revolusi, seperti penghapusan hak istimewa kaum bangsawan dan gereja. Salah satu warisan terbesarnya adalah Kode Napoleon, yang menegaskan kesetaraan di depan hukum, kebebasan beragama, dan perlindungan hak milik.
Hukum ini menjadi dasar sistem hukum modern di banyak negara. Sistem feodal yang telah berabad-abad lamanya dihapuskan. Tanah-tanah milik bangsawan disita dan dibagikan, mengubah struktur sosial secara drastis. Rakyat kecil kini memiliki peluang untuk memiliki tanah sendiri. Prancis dibagi menjadi departemen-departemen baru, menggantikan pembagian lama. Sistem administrasi dan pendidikan direformasi agar lebih efisien dan merata, membuka akses pendidikan bagi lebih banyak orang. Semangat nasionalisme pun tumbuh. Untuk pertama kalinya, rakyat merasa sebagai warga negara Prancis, bukan sekadar bawahan raja atau bangsawan. Identitas nasional mulai terbentuk kuat. Namun, semua perubahan ini datang dengan harga mahal. Perang-perang besar dan masa teror menelan ratusan ribu nyawa, meninggalkan luka mendalam di masyarakat Prancis. Revolusi memang melahirkan negara modern, tetapi juga membuka jalan bagi kediktatoran militer di bawah Napoleon. Prancis menjadi negara yang kuat, namun juga otoriter. Monarki absolut hancur, digantikan oleh negara hukum dan semangat nasionalisme yang baru. Simbol-simbol lama dihancurkan, dan tatanan baru dibangun di atas puing-puing masa lalu. Meski begitu, jalan menuju demokrasi sejati masih panjang dan penuh tantangan. Prancis harus terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita revolusi. Prancis pasca revolusi adalah negeri yang kompleks, modern, dan penuh tantangan. Warisan revolusi masih terasa hingga kini, membentuk wajah Prancis yang kita kenal sekarang. Dampak revolusi Prancis melampaui batas negara. Slogan Liberté, Égalité, Fraternité menginspirasi revolusi dan kemerdekaan di seluruh dunia. Tentara Napoleon menyebarkan ide revolusi ke Eropa, menghapus feodalisme, memperkenalkan hukum baru. Pejuang kemerdekaan di Amerika Latin terinspirasi oleh Prancis. Revolusi mempercepat lahirnya nasionalisme dan negara bangsa modern. Namun, nasionalisme juga memicu konflik baru di Eropa. Revolusi Prancis menandai awal era modern, hak asasi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat jadi fondasi dunia baru. Warisannya tetap hidup, membentuk dunia hingga hari ini.